Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang indah untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudara sudah mendengar pujian, kita akan dengar firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Temanya, tanpa iman tidak mungkin memperkenankan Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kalau saudara baca ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang Henok. Nah, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, ayat 5 dan ayat 6 ditulis dalam satu perikop. Nah, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lalu di ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, ada hubungannya. Henok di ayat 5 disebut bergaul dengan Allah. Nah, disebut bergaul dengan Allah. Kalau saya baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-5, itu ditulis bergaul ya. Kalau kita lihat sini kan Henok terangkat. Nah, karena iman Henok terangkat. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-5 itu ditulis Henok bergaul dengan Allah. Kalau saudara baca, kata bergaul itu di dalam bahasa Yunani Septuaginta itu artinya ewaresteo, menyenangkan Tuhan, memperkenankan Tuhan. Jadi Henok itu hidup memperkenankan Tuhan, seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ini, dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang bisa memperkenankan Tuhan. Ini berarti Henok punya iman. Sehingga dia bisa memperkenankan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kata itu sama saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-5 tentang Henok. Dan juga di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Nah, jadi tanpa iman seperti Henok, kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa saudara punya iman seperti Henok, saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan. Sebenarnya bukan saja kita tidak dapat berjalan dengan Tuhan, kita sama sekali tidak dapat melakukan apapun, saudara, yang bisa menyenangkan Tuhan. Nggak bisa. Apa yang saudara mau memberikan supaya Tuhan senang? Nggak ada. Tidak ada satupun saudara. Nah, itu yang kita lihat. Henok hidup di zaman yang sangat jahat. Waktu itu saudara, Henok hidup di zaman yang jahat. Dia keturunan yang ke-7 dari Adam. Nah, sedangkan Nuh adalah keturunan yang ke-10. Tuhan sudah lihat kejahatan itu meningkat luar biasa. Sehingga di zaman Nuh Allah membinasakan seluruh dunia ini. Binasakan dengan air bah. Ini artinya saudara, sebenarnya Henok itu hidup di zaman yang sudah penuh dengan kejahatan. Tinggal waktunya Tuhan membinasakan dengan air bah. Nah, itu yang ada. Tuhan tidak akan membinasakan dunia kalau kejahatan belum mencapai ke langit. Kalau Tuhan membinasakan, berarti kejahatan manusia itu sudah puncaknya. Nah, Henok hidup di zaman itu. Henok hidup di zaman itu. Sama mungkin seperti sekarang, banyak kejahatan merajalela di mana-mana. Tetapi kejahatannya masih bisa terkendali. Kejahatan yang ada di seluruh dunia ini
masih bisa dikendalikan. Sebab ada orang benar. Sebab ada Roh Kudus. Sebab ada gereja Tuhan. Kalau nanti itu diangkat, saudara, gereja Tuhan diangkat, kata 2 Tesalonika, kalau gereja Tuhan atau Roh Kudus itu diangkat, disingkirkan, saat itu saudara, Antikris dinyatakan. Saat Antikris dinyatakan, apa yang terjadi? Kejahatan luar biasa merajalela, hebat sekali. Nah, itu yang ada. Henok hidup dengan iman di zaman yang jahat itu. Apa iman Henok kalau begitu? Henok tidak mau kompromi dengan kejahatan, enggak mau. Henok enggak mau. Henok ingin hidup memperkenankan Tuhan. Dia tidak mau, saudara, kompromi, tidak kompromi di zaman itu perjuangan juga. Nah, jika orang ingin memperkenankan manusia dengan melanggar firman Tuhan, jika ada orang ingin memperkenankan manusia, lalu melanggar firman Tuhan, Tuhan sedih. Tuhan tidak mau. Ada orang yang mungkin ingin menyenangkan manusia, ingin menyenangkan sesama, ingin menyenangkan atasannya. Lalu dia menduka citakan Tuhan atau dia sampai melanggar firman, maka dia telah menduka citakan Tuhan. Seringkali karena tidak mau kompromi terhadap dosa, saudara, enggak mau. Maka orang beriman itu dikucilkan, dianiaya, bahkan mati, martir, saudara. Waktu orang-orang Kristen di zaman Roma tidak mau menyembah kaisar, mereka disiksa, dibunuh. Tetapi ini memperkenankan Tuhan. Bukan masalah dibunuhnya, tapi masalah, saudara, dia ingin menyenangkan Tuhan dengan tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Sekarang zaman kejahatan. Walaupun belum penuh, saudara, kalau kita mengaku diri kita orang beriman, maka kita harus hidup. Maka kita harus tidak hidup dalam kejahatan. Kita benar dengan Tuhan. Seperti Henok, dia bergaul dengan Allah. Tanpa iman, tidak dapat memperkenankan Tuhan. Nah, saudara, orang yang gak punya iman, atau yang disebut dengan nama apistia, ya pistia itu dari kata pistis iman, a itu tidak, itu akan dibawa kepada murtad. Apsotasia itu murtad. Nah, saudara, jadi kalau orang yang tidak memiliki iman, dia akan dibawa ke sana. Ibrani 3 ayat 18 kita baca. Oh ya, Ibrani 3 ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Kata tidak taat di sini tidak percaya, tidak ada iman. Siapa yang tidak bisa masuk ke tempat perhentian? Siapakah yang tidak bisa masuk ke tempat perhentian? Yaitu orang yang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, saudara, dia tidak akan bisa mengalami peristirahatan dengan Tuhan. Tuhan kan berkata, marilah kepadaku yang berlelah dan yang bertanggungan berat. Aku akan memberikan kepadamu peristirahatan, tempat yang teduh. Tetapi kalau orang itu tidak punya iman, nggak bisa. Nggak bisa istirahat, nggak bisa masuk ke tempat beristirahat. Mazmur 78 ayat 22, ini tentang orang Israel ya. Mazmur 78 ayat 22. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah. Nah, saudara, orang Israel tidak percaya
kepada pemeliharaan Allah. Sehingga Tuhan jadi marah. Mereka enggak percaya. Kalau saya baca di ayat 20 dari ayat 21, sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Nah, saudara lihat, tidak percaya. Tuhan sanggup menyelamatkan mereka dimanapun berada. Mau di padang gurun, mau di apapun, Tuhan sanggup memelihara. Tuhan sanggup memberi makan. Tetapi mereka tidak percaya. Tidak percaya adalah dosa yang paling besar. Memang ada dosa perzinahan, ada dosa bermacam-macam dosa, tapi dosa yang paling besar adalah dosa tidak percaya. Saudara, Raja Yerobeam, dia membuat patung lembu dari emas loh. Dan itu makan berapa kilo emas dia bikin? 2. Satu ditaruh di Dan, satu ditaruh di Betel. Saudara taruh itu patung itu. Nah, patung itu dibuat dalam bentuk lembu. Lembu adalah dewa orang Mesir. Lalu mereka berkata kepada orang Israel, ini Tuhan kamu, sembahlah. Jadi Raja Yerobeam telah menyamakan Allah semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hebat, dengan seekor lembu emas, patung. Ini mendatangkan hukuman Tuhan, Tuhan murka. Saudara, walaupun dibuat dari emas, tapi Tuhan murka. Dia menyamakan seperti itu, saudaraku. Nah, itu karena kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak yakin kepada Tuhan. Sebab itu mereka menciptakan Tuhannya sendiri. Menciptakan apa yang ada dalam pikirannya. Dosa tidak percaya, dosa terbesar, saya bilang. Sebab dosa ini membawa kepada kematian. Dosa yang membawa kepada kematian yang tidak ada pengampunan, saudara. Orang Israel itu umat Allah. Mereka sudah lihat perbuatan Allah yang besar-besar, menyeberang laut Kolsom, mengeluarkan air dari bukit batu dan sebagainya. Mereka sudah banyak mengalami anugerah Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Ini yang jadi. Ini yang membuat Tuhan marah. Mereka tidak percaya. Sudah lihat, sudah menyaksikan, sudah mengalami, masih tidak percaya. Kalau orang Mesir tidak percaya kepada Tuhan, ya sudahlah. Sudahlah, mereka orang luar. Tapi kalau orang Israel tidak percaya kepada Tuhan, celaka, Tuhan marah. Kalau orang Kristen tidak percaya kepada Tuhan, celaka, Tuhan itu marah. Nah, seandainya Musa tidak berdiri di celah di hadapan Tuhan waktu itu, kalau Musa tidak menghalangi dengan doa syafaat, udah habis orang Israel. Habis semua mereka. Nah, mereka sudah lupa Tuhan. Orang Israel sudah lupa sama Tuhan. Dia hanya ingat Mesir, lembu Mesir. Mereka lupa dengan sifat Tuhan. Mereka lupa dengan karakter Tuhan. Tuhan punya sifat dan karakter. Tuhan telah mengalahkan segala berhala. Dia kalahkan. Namun mereka lupa sehingga mereka menyamakan Tuhan. Bukan lupa mungkin, mereka tidak percaya sehingga menyamakan Tuhan dengan lembu. Kejam. Itu menghina Tuhan. Itu menyakiti Tuhan. Sebab anaknya sendiri. Makanya saya katakan kalau orang Mesir ya sudahlah. Tapi kalau anak sendiri itu menyakitkan. Mazmur 106 ayat 24.
Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Dalam Mazmur 106 ini, mereka meremehkan negeri yang indah. Ya, Kanaan, negeri yang berkelimpahan dengan air susu dan madu. Ya, sudahlah. Sudah lihat, bahkan mereka pun waktu sampai di tepi sungai Yordan saja, mereka tanah Kanaan nggak terlalu minat kayaknya, saudara. Nggak minat. Mereka meremehkan negeri yang indah itu. Bahkan mereka mengatakan Mesir lebih indah dari tanah Kanaan. Mereka mengatakan bawang putih, bawang merah, semangka, lalu kemudian ada lagi rempah-rempah yang lain. Indah di Mesir. Mesir lebih indah dari tanah Kanaan. Itulah orang yang tidak percaya. Apa yang Tuhan tawarkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Ini negeri berkelimpahan air susu dan madu. Mereka mengatakan, Mesir lebih enak. Kalau ada orang Kristen punya pikiran, sorga, sorga. Sudahlah, gak usah mikir jauh-jauh sorga. Udah, gak usah mikirin sorga. Kalau di pikiran kita ada sorga, otomatis jalan kita dibawa ke sorga. Tapi kalau di pikiran kita tidak ada sorga, hanya ada duniawi, maka perjalanan kita akan dibawa ke duniawi. Orang Kristen harus punya tujuan hidup, punya pikiran sorga, sorga. Orang Kristen harus berpikir tentang sorga. Nah, itu yang lihat. Kalau orang Kristen memilih hal-hal duniawi lebih daripada berkat-berkat sorga, itu artinya lebih milih Mesir daripada Kanaan. Ada orang Kristen, dia lebih memilih berkat-berkat duniawi daripada sorgawi. Itu yang ada. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan ini adalah akar dari dosa. Apakah saudara lebih memilih berkat duniawi daripada berkat sorga? Kalau saudara iya, berarti saudara tidak percaya akan firman Tuhan. Tidak percaya janji Tuhan. Maka saudara tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Jika kita tidak mempercayai firman Tuhan, gak percaya, kita akan menganggap enteng karunia yang dijanjikan. Ya sudah, saudara tidak peduli, pokoknya aku datang ke gereja, aku nyanyi, aku mendengar firman Tuhan, setelah itu pulang, berikutnya adalah urusan saya. Tidak, saudara. Kalau menganggap begitu, kita namanya tidak percaya firman. Orang Israel tidak percaya, saudara, kepada apa yang Tuhan katakan. Waktu Tuhan menyuruh mereka itu menyeberang ke Kanaan, pergi, mereka berkata apa kepada Musa? Kirim dulu pengintai-pengintai. Kita lihat dulu negeri Kanaan seperti apa. Musa itu berpikiran positif, itu baik. Tapi tua-tua enggak begitu. Saya baca ya. Dari ayatnya yang ke-19, ulangan 1. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai di Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberkati kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui
dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Nah, orang-orang penatua-penatua datang kepada Musa dan mengatakan, Musa, kirim pengintai dulu. Kita lihat mereka. Bagaimana kota itu? Lalu bagaimana penduduk-penduduk yang ada di situ? Kita lihat dulu, katanya begitu saudara. Musa itu pikirannya baik sih. Hal itu kupandang baik, positif. Ya udah, Musa bilang, pergilah. Musa mengizinkan. Tapi pikiran mereka berbeda, saudara. Mereka itu nyuruh pengintai itu karena tidak percaya. Kalau Musa, bukan. Pikiran Musa, siapa tahu pulang dari pengintaian itu, 12 orang itu akan mengatakan, iya, negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Sehingga umat Israel itu semua serempak mengatakan, yes Tuhan. Tapi saudara, kenyataannya enggak gitu. Waktu mereka pulang, laporannya kacau. Laporannya kacau. Sehingga bangsa Israel menangis. Sebab apa? Campuran dengan ketidakpercayaan. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya dikirim beritanya tetap tidak percaya, saudara. Bahkan mereka menyebut dirinya sebagai belalang. Saudara, akhirnya mereka nggak bisa pergi semua. Kalau mereka percaya, pasti langsung pergi. Nggak perlu ada pengintaian itu. Itu yang kita lihat. Akhirnya saudara, kita kan tahu dari cerita berikutnya. Tuhan tidak izinkan kecuali Yosua dengan Kaleb. Nah, sebab itu orang Israel gak bisa menyenangkan hati Tuhan. Gak bisa. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana memperkenankan hati Tuhan? Alkitab bilang tanpa iman tidak mungkin bisa memperkenankan Tuhan. Tidak mungkin. Mustahil. Tidak ada kekuatan sama sekali untuk menyenangkan Tuhan. Tanpa iman sulit untuk menyenangkan Tuhan. Ya mustahil lah. Sukar sekali saudara. Orang yang tidak memiliki iman untuk menyenangkan Tuhan. Dengan apa? Bagaimana? Enggak ada saudara. Apakah dengan satu kebaikan? Juga enggak. Sebab tidak ada kebaikan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Matius 9 ayat 29. Jadilah sesuai imanmu. Ini ucapan Tuhan kepada murid-muridnya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, saudara, kalau kita baca di sini 9:29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah. Iman itu alat tukar. Sama seperti uang adalah alat tukar, saudara. Jika saudara beli pakai uang. Nah, jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus datang kepadanya. Kalau saudara ingin dapat sesuatu dari Tuhan, datang kepadanya. Tuhan adalah pemberi upah. Bahkan Alkitab mengatakan dengan rajin. Mencari dengan rajin. Tuhan tidak berkata ini rezekimu. Jadilah sesuai dengan rezekimu. Enggak. Ada orang mengatakan ya sudahlah memang itu rezekinya. Itu dunia saudara yang bilang, bukan Alkitab. Kadang-kadang mengatakan ya udah rezeki mau kemana sih? Kalau udah memang rezekinya ya rezekinya. Itu bukan bahasa Tuhan. Saudara, ada orang mengatakan itu memang rezekinya buat dia. Bahasanya Tuhan jadilah sesuai dengan imanmu. Kamu punya iman apa? Itulah yang ada. Jadi kita nggak boleh juga memakai kata ya udahlah memang rezekinya kayak gitu. Enggak. Kita mengatakan jadilah sesuai dengan iman. Kamu punya iman seperti apa?
Mengapa hanya iman yang bisa menyenangkan Tuhan? Sebab apa yang kita bisa beri kepada Tuhan, Tuhan sudah punya. Sudah memberi apa kepada Tuhan? Aku mau memberi puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan bilang malaikat lebih bagus suaranya daripada kamu. Aku mau memberikan semua musik aku itu kepada Tuhan, talentaku bagi Tuhan, semua bagi Tuhan. Tuhan bilang musik, pujian, malaikat lebih bagus dari kamu. Malaikat kalau memainkan alat musik lebih hebat dari kamu. Apa yang kamu bisa memberikan kepada Tuhan yang membuat Tuhan senang? Gak ada. Tidak ada. Tidak ada, saudara, yang membuat Tuhan senang. Tetapi kalau saudara punya iman, memberi dengan iman, Tuhan senang. Malaikat bisa melihat Tuhan. Kita tidak lihat Tuhan, tapi kita percaya seperti malaikat percaya adanya Tuhan. Kalau malaikat percaya adanya Tuhan karena dia melihat, tapi kita percaya adanya Tuhan, kita belum lihat. Itu yang membuat Tuhan senang, itu yang dinamakan iman. Saudara, nah jadi kebaikan apa yang hendak diberikan kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan? Tidak ada. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan sepenuh, percaya kepada Tuhan sepenuh, di dalam segala hal, Tuhan senang. Henok menyenangkan Tuhan sampai akhir hidupnya. Alkitab mengatakan 300 tahun. 300 itu sampai Henok selesai. Setia sampai mati. Saudara, di Alkitab ada Kain dan Habel. Kain mempersembahkan korban persembahan untuk menyenangkan Tuhan. Dia ambil itu barang-barang yang terbaik dari tanamannya. Dia ambil semua yang terbaik dari hasil ladangnya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Saya katakan yang terbaik dia berikan kepada Tuhan. Tapi dia memberikan tanpa iman. Gagal. Dan itu menyedihkan dia. Sampai akhirnya dia pikirannya dikuasai oleh setan dan dia membunuh. Sudah lihat? Tanpa iman tidak mungkin. Dengan iman kita diselamatkan. Karena iman Yesus tinggal di dalam hidup kita. Karena iman kita hidup. Karena iman kita bisa berjalan. Karena iman kita bisa menang terhadap iblis. Karena iman kita disucikan. Karena iman kita memiliki jalan istimewa datang kepada Tuhan. Karena iman kita berjuang dalam perjuangan yang baik. Karena iman dunia dikalahkan, semua karena iman. Itulah sebabnya iman pegang peranan penting. Sudah. Iman yang murni, iman yang baik. Bagaimana hidup dengan iman? Bagaimana? Bagaimana saya hidup dengan iman, saudara? Satu, saudara, kita belajar menyerah sepenuh kepada Tuhan. Menyerah. Jadi kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita yakin. Saya pernah mengambil satu contoh. Ada seorang bapak, dia berkata kepada Tuhan di dalam doa paginya. Tuhan, saya serahkan usaha, pekerjaan, dan toko saya kepadamu. Karena itu punya Engkau ya Tuhan. Tiba-tiba dia mendapat kabar setelah doa itu. Tokonya itu kebakaran. Ya dia diem saja, dia cuma bilang ya udah itu punya Tuhan kok. Pada itu satu-satunya nafkahnya dia. Dia berdoa begitu tujuannya supaya Tuhan menjaga tokonya. Supaya Tuhan memelihara tokonya, tidak
terganggu, tidak terganggu. Tapi dia dengar kabar seperti itu. Tapi karena dia berkata, lah aku kan habis menyerahkan toko itu kepada Tuhan. Ya udah. Temennya panggil dia lalu diajak ngeliat tokonya yang kebakar. Temennya heran. Kok kamu diem saja? Dia bilang, tadi pagi aku berdoa, Tuhan aku serahkan tokoku kepadamu. Ya udah, itu tokonya Tuhan kok. Itu iman. Yang dia doakan dia imani. Kalau saudara baca di 1 Yohanes 3 ayat 21. Nah, 1 Yohanes 3:21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau hati kita tidak menuduh, kita bisa datang. Orang yang punya iman, dia akan datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Yang kedua, isi jiwa kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Penuhi Tuhan hatiku dengan firman. Itu artinya, saudara setiap kali merenungkan firman Tuhan dan mengisi hati ini dengan firman, isi dengan firman. Yang ketiga, berdoa dan mintalah itu kepada Tuhan dengan iman. Tuhan, aku mau, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara. Itu kita lihat Lukas 17 ayat yang ke-5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah. 4, pakai iman yang saudara miliki. Pakai, percaya, berserah. Iman yang kecil saja dapat memindahkan gunung, saudara. Apakah iman murid-murid itu kecil sehingga dia berkata, Tuhan aku tidak bisa melakukan itu. Lalu Tuhan mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Apakah imannya murid-murid lebih kecil dari biji sesawi? Sehingga Tuhan mengatakan begitu. Kalau kita punya iman, ini artinya iman yang murni, saudara. Iman ditanam dan tumbuh, iman yang murni. Pakai iman yang murni untuk langkah. 5, arahkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2, sambil memandang kepada Tuhan. Saudara, itu hidup dengan iman. 3 hal yang perlu dipelajari untuk menyenangkan Tuhan. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Saudara, apa yang kita perlu pelajari untuk menyenangkan Tuhan? 1, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan itu artinya menjauhkan diri dari kejahatan. Saudara, menjauhkan. Kalau itu ada, mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. F.B. Meyer, seorang hamba Tuhan penulis buku, dia mengatakan memiliki Tuhan berarti memiliki segalanya. Meskipun kehilangan segalanya. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan juga kehilangan kasih akan dunia. Kalau saudara memiliki dari Tuhan segalanya, kadang-kadang kita kehilangan segalanya. Saudara, kita dapat dari Tuhan. Tapi apa yang kita punya itu Tuhan bilang, buang, ganti sama yang baru. Tuhan ngasih yang asli. Saudara punya yang palsu. Tetapi saudara, waktu saudara terima yang asli dari Tuhan, yang palsu itu saudara buang. Iman. Yang kedua adalah iman. Ada 2 hal tentang iman.
Iman percaya bahwa Allah ada. Percaya bahwa Allah pemberi upah. Dua hal tentang iman. Yakin bahwa Allah ada. Yang kedua, yakin Tuhan memberi upah. Yang ketiga, iman adalah perjalanan hidup sehari-hari yang berlangsung sepanjang hari. Saudara, jadi iman adalah perjalanan hidup saudara terus-menerus. Jadi kalau saudara ingin menyenangkan Tuhan ada tiga hal. Satu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, saudara percaya dengan iman Allah ada. Dan yang ketiga adalah setiap hidup saudara berjalan di dalam iman. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita harus percaya dua hal. Satu, saudara percaya bahwa Tuhan itu ada. Ibrani 11 ini mengatakan, tanpa iman kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Yang pertama adalah Allah ada. Tuhan percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan adalah. Ia ada di mana-mana. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan adalah. Bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, ada bersama-sama, maha hadir, dia hadir. Saudara percaya Allah hadir. Jadi kalau saya datang kepada Tuhan, saya harus percaya bahwa di tengah-tengah saya, di rumah ini, Tuhan hadir, Tuhan ada. Jadi kalau saudara sedang beribadah mendengar ini melalui YouTube, saudara percaya bahwa di tengah-tengah itu Allah hadir dan Allah ada. Itu iman. Yang kedua, saudara percaya bahwa Tuhan pemberi upah. Orang yang percaya tahu bahwa Tuhan adalah sang pemberi berkat. Dia memberi. Kalau dia datang, dia akan memberi. Saudara, kalau saya berkunjung ke rumah orang-orang tua, saudara, selalu ditanya, ayo makan, sudah makan belum? Dia tidak ingin, saya tidak makan. Ayo udah makan. Kalau saya datang ke rumah teman saya, saudara di Surabaya, selalu dia bilang, makan dulu, makan dulu. Seolah-olah dia mengatakan, aku gak bisa kasih apa-apa kecuali makan. Tapi kalau dia ada uang, dia buka, ini buat kamu. Saya bilang, gak usah, gak ini buat kamu. Ini berkat dari Tuhan. Dia memberi, saudara. Kadang-kadang 500.000 atau berapa, tapi dia memberi. Apalagi kita datang kepada Tuhan. Saya bermain ke rumah teman nyuruh saya makan. Kesini, ya ayo makan. Apalagi saya datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan berkat yang saya tidak tahu. Datang kepada Tuhan. Saudara, 3 kali saudara datang kepada Tuhan. 3 kali saudara. Pertama kali saudara datang kepada Tuhan waktu saudara percaya Yesus pertama kali. Waktu saudara bertobat, waktu saudara mengatakan, Tuhan aku datang kepadamu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku datang kepadamu Tuhan. Pertama kali saudara datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara datang kepada Tuhan sepanjang umur hidup saudara. Terus saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan terus menerus. Tiap hari, sepanjang hari saudara datang kepada Tuhan. Nomor 1, nomor 2 saudara udah jalanin. Yang nomor 3 saudara datang kepada Tuhan saat kematian atau saat pengangkatan. Aku datang kepadamu Tuhan, katanya. Hari ini kita datang kepada Tuhan dalam tiap hari kita datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Di Ibrani 11 dikatakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa memperkenankan Tuhan. Sebab barang siapa yang mencari
Terjemahan Indonesia berpaling artinya datang kepada Tuhan. Draw near itu artinya mendekat kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Barang siapa yang mendekat kepada Allah, barang siapa yang mencari Allah, barang siapa yang berdekat kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Dan bahwa Allah pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita lihat. Tadi kita lihat mendekat kepada Allah, datang kepada Allah. Tapi juga di sini dikatakan sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eksetousin. Kata ek ini artinya saudara sungguh-sungguh sekuat tenaga. Mencari Tuhan dengan sekuat tenaga. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan. Mencari Tuhan sampai ketemu. Nah, berarti Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Kita lihat lagi, saudara, barang siapa yang mendekat kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau saudara datang mendekat kepada Tuhan, kalau saudara datang menghampiri Tuhan, saudara harus percaya bahwa Allah itu ada. Sekarang saya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu. Saya harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan saya berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan, aku ada di dalam Engkau. Aku dekat dengan Engkau, Tuhan. Aku bersamamu, Tuhan. Tuhan, mari Tuhan bantu dan tolong saya. Saya percaya ada Tuhan. Sebab itu saya bercakap-cakap. Karena saya ngerasa Tuhan ada di samping saya. Pada saat saya draw near, pada saat saya membawa diri saya datang ke Tuhan, saya menggambarkan Tuhan ada di samping saya. Tuhan ada di samping saya. Dan saya bisa ngomong. Nah, pada saat dikatakan dan Allah memberi upah. Kalau saya percaya Allah sang pemberi upah, maka saya harus cari Dia sungguh-sungguh. Cari Dia. Mencari Dia sampai kita menemukan. Orang yang ikut Tuhan itu enggak rugi, saudara. Tidak rugi. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh saudara ikut Tuhan, sungguh-sungguh saudara tunjukkan kesungguhan saudara, hati Tuhan senang. Dan Tuhan akan memberkati. Jangan saudara pikir tabut Allah ada di dalam rumah saudara. Maka itu artinya Tuhan akan memberikan berkat. Tidak. Karena Abinadab lakukan itu. Tapi pada waktu Obed-Edom mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan ada. Dia mengalami berkat yang luar biasa. Esau mencari berkat dengan kekuatannya. Esau mencari berkat sambil menangis. Kalau perlu air mata darah, dia menangis. Meraung-raung, dia menangis dan meraung-raung. Minta berkat. Tapi Esau tidak cari Tuhan, dia cari berkat. Dia tidak dapat, saudara. Yang Esau inginkan adalah berkat, bukan Tuhan. Itulah sebabnya ia tidak dapat. Ia tidak menginginkan Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu kudus. Kalau saudara datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara datang mencari Tuhan dengan segenap hati. Maka Dia akan memberikan upah. Reward saudara. Kepadamu. Nah. Tuhan adalah pemberi upah. Tuhan akan memberikan upah itu sesuai dengan Tuhan, penilaian Tuhan. Waktu Henok mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dia mencari Tuhan. Kata itu dikatakan dia mencari dengan segenap hati. Dia memaksakan dirinya untuk mencari Tuhan. Dia pakai segenap hati untuk mencari Tuhan.
terus dan setia di dalam pencariannya itu. Sehari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun, bahkan sampai sepanjang umur hidupnya dia mencari Tuhan. Tuhan kasih upah. Apa upahnya, saudara, untuk Henokh? Tidak mati. Tidak mati. Henokh diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke sorga. Itu jauh lebih indah daripada masuk sorga melewati kematian. Tetapi saudara, Henokh itu diangkat. Ini perjanjian lama. Orang perjanjian lama itu kalau dia mati, dia masuk ke alam kubur, ditawan di situ. Ditawan di situ oleh iblis. Sampai Tuhan Yesus bangkit. Baru iblis dikalahkan. Tawanan itu dilepaskan. Lalu orang itu ikut bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, orang perjanjian baru memang tidak. Henokh orang perjanjian lama melewati alam kubur. Dia diangkat Tuhan. Sangat indah. Itu upah yang besar. Tuhan akan memberi upah. Mungkin saudara mengatakan, ya Tuhan akan memberi upah kendaraan baru, rumah baru, pakaian baru. Itu kecil. Itu hal kecil. Tuhan akan beri itu saudara. Karena itu hal kecil. Hal yang besar adalah kalau diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Kita bisa mengalami pengangkatan kalau punya iman. Apakah saudara dengan saya punya iman bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup? Apakah saudara punya iman? Oh, aku punya iman, aku akan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Itulah sebabnya dari iman itu kita bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Dan Tuhan akan memberikan itu kepada saudara. Indah, indah, indah. Seperti Henokh itu mengalami sesuatu yang sangat indah. Upah kita besar di sorga. Sebab itu saudara setia kepada Tuhan. Asal kau setia kepada Tuhan. Kita nyanyi nyanyian ini. Upahmu besar di sorga, mahkota yang tidak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalan. Upah besar di sorga, mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Upah besar di sorga, mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Upahmu besar di sorga, mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Saudara, saudara punya upah besar kalau saudara setia. Mahkota yang tidak layu. Mahkota. Ada dua jenis mahkota saudara. Yang menurut orang Yahudi. Yang pertama mahkota sementara. Yang kedua adalah mahkota yang tidak layu. Mahkota sementara adalah penghargaan di dunia itu. Mahkota yang tidak layu itu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita ada di sorga. Mahkota yang tidak layu. Percaya, setia kepada Tuhan. Sampai 300 tahun, artinya sampai di ujung jalanmu. Kita nyanyian ini 2 kali lagi, lalu kita masuk di dalam doa.
mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Upah besar di sorga, mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat semua yang kau berikan bagi kami. Kami punya iman. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Untuk kami hidup berkenan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah pemberi upah pahala yang sangat besar. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan. Biarlah Engkau dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Untuk kami mengerti firman-Mu. Ajar kami setia kepadamu Tuhan. Setia kepada Engkau Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan kami berdoa kepadamu. Tolong usaha dari jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Ada banyak peristiwa yang terjadi dengan COVID yang belum selesai. Engkau tolong Tuhan, bangkitkan ekonomi dari bangsa kami. Supaya bangsa kami kembali bangkit Tuhan. Ada banyak hal-hal yang perlu dikerjakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terpujilah akan nama. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati Bapak. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi nyanyian terakhir. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.